Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam pelajaran dasar listrik dan elektronika, bab 1 konsep listrik dan elektronika, materi tentang arus listrik dan tegangan listrik untuk kelas 10 jurusan teknik instalasi tenaga listrik. Baik, saya Ibu Asmiati akan membawakan materinya. Kita mulai ya. Tujuan pembelajarannya melalui kegiatan pembelajaran jarak jauh atau PJJ metode daring, peserta didik dapat membedakan prinsip arus listrik dan potensial listrik, bisa menggunakan persamaan perhitungan arus listrik dan tegangan listrik, hubungannya dengan muatan listrik, melalui penugasan dengan rasa ingin tahu mandiri dan gemar membaca selama proses pembelajaran, dan bersikap religius, nasional, disiplin atau berprestasi. Pada bab terdahulu kita telah mempelajari listrik statis ya anak-anak, yaitu kumpulan muatan listrik pada suatu benda. Jadi ingat, muatan listrik ini tidak mengalir ya, makanya dia disebut listrik statis. Nah, bagaimana supaya muatan listrik pada suatu benda mengalir? Apa yang terjadi jika muatan listrik itu mengalir? Mari kita bahas ya. Muatan listrik yang terdapat pada suatu benda akan mudah mengalir pada benda-benda konduktor. Misalnya kawat besi atau kawat tembaga yang disebut penghantar. Agar dapat mengalir, ujung-ujung penghantar itu harus memiliki beda potensial atau tegangan listrik yang dihubungkan dengan sumber tegangan listrik. Ya, sumber tegangan listrik itu kan misalnya baterai. Nah, bisa kalian lihat bahwa ada aliran listrik yang terjadi ketika kita menggunakan mobil mainan remote ya, seperti ini. Nah, yang akan kita bahas yang pertama adalah tentang arus listrik. Arus listrik kan mengalir dari muatan positif menuju muatan negatif. Kalian bisa lihat gambarnya di sini ya. Nah, misalkan ini adalah simbol sumber tegangan. Ini adalah simbol lampu. Jadi ini adalah rangkaian listrik. Bagaimana arah arus mengalir? Nah, arus mengalir dari potensial tinggi menuju ke potensial rendah. Jadi ini untuk positif ya, melewati lampu, kemudian menuju ke kutub negatif. Nah, seperti ini. Arus listrik adalah muatan yang mengalir tiap satuan waktu. Ingat ya, kalian pahami ya, muatan yang mengalir tiap satuan waktu. Jadi ada muatan positif yang mengalir setiap satuan waktu. Nah, ini elektron, arus listrik yang berlawanan arah dengan arus elektron. Jadi elektronnya ini mengalir melalui sini dan arus listriknya ke sini. Satuan arus listrik yaitu ampere ya. Jadi dilambangkan dengan simbol I. Ingat, kalau ada simbol I dalam rangkaian listrik maka itu adalah simbol arus listrik. Kalian bisa lihat ini, aliran listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Diibaratkan aliran air, maka dia modelnya seperti ini. Nah, sedangkan arah arus listrik, bisa kalian perhatikan gambar berikut bahwa arah arus listrik berlawanan dengan arah arus elektron. Ya, arus listrik diibaratkan adalah yang muatan positif. Jadi arus mengalir dari muatan positif menuju muatan negatif. Sedangkan arah elektronnya ini berasal dari mengalir dari ya muatan negatif menuju ke muatan positif. Nah, untuk gambar rangkaian listriknya bisa kalian perhatikan pada gambar berikut.
jika sebuah lampu dihubungkan dengan baterai. Kemudian dihubungkan juga dengan sebuah saklar, ya. Kelihatan ini adalah simbol saklar yang posisinya masih belum terhubung. Jadi seperti itu. Berikutnya yang mana yang disebut satu kolom, ya, satu kolom itu sama dengan 6 kali 28 kali 10 pangkat 18 elektron. Jadi pada rangkaian listrik tertutup, pembawa muatan listrik itu adalah elektron, ya, ingat pembawa muatan listrik itu adalah elektron. Dan bisa ditentukan jumlahnya bahwa Q sama dengan EN kali E. Jadi arus listrik bisa dihitung untuk hubungannya dengan jumlah muatan listrik dan jumlah muatan elektron dibagi waktu. Ingat ya, muatan arus listrik bisa dihitung dengan hubungannya jumlah muatan listrik dan muatan elektron atau kolom per waktu. Nah, bagaimana rumus arus listrik? Kalian bisa lihat di sini bahwa ingat arus listrik adalah banyaknya muatan listrik, ya, muatan listrik satuan lambangnya Q yang mengalir tiap satuan waktu. Satuannya detik, ya, sekon, ya, S itu sekon, jadi detik. Kemudian kalau Q satuannya kolom, arus satuannya ampere. Kalian harus perhatikan ini, kalian harus pahami. Ingat terus ya, arus itu satuannya ampere, kolom muatan satuannya kolom, waktu satuannya sekon atau detik. Jadi ketika kita menghitung arus listrik, maka satuan waktunya itu adalah detik. Jadi misalnya dalam sebuah rangkaian listrik ini terdapat 3 baterai dengan satu lampu dirangkai, ya, ini rangkaian listrik. Jadi ingat ini adalah rangkaian listrik. Kemudian yang akan dihitung itu adalah arus yang mengalir. Berapa arus yang mengalir yang melewati lampu? Ini menggunakan alat ukur bisa dihitung. Juga bisa digunakan rumus ini dengan mengetahui berapa jumlah muatan listriknya dan berapa waktu yang digunakan untuk mengalirkan arus listrik. Nah, contohnya soal berikut ya. Jika sebuah baterai memberikan arus 0,5 ampere kepada sebuah lampu selama 2 menit. Jadi ingat 2 menit, berapa banyaknya muatan listrik yang dipindahkan. Ingat menit ya. Jadi diketahui arusnya 0,5 ampere. Ini sudah ampere ya. Jadi tidak perlu diubah, tapi satuan waktu dalam menit harus diubah dulu. Yang ditanyakan adalah muatan, jadi Q yang ditanyakan. Maka pertama-tama yang harus kalian lakukan mengubah 2 menit ini menjadi detik. Ingat 1 menit itu 60 detik, jadi 2 kali 60 sama dengan 120 detik. Maka kita masukkan nilainya ke dalam rumus ini. Rumusnya tadi kan I per Q. Kalau muatan listrik yang kita cari maka harus dikali waktu. Jadi 0,5 kali 120 nilainya 60 kolom. Nah, berapa muatan yang dipindahkan ya dalam rangkaian ini? Yaitu ada 60 kolom. Berikutnya kita pindah ya. Karena materi kita hari ini tentang arus listrik dan tegangan listrik. Nah, sekarang kita ke tegangan listrik atau beda potensial. Apabila kita mempunyai 2 buah bejana berhubungan seperti pada gambar ya. Perhatikan gambar ini bejana. Jika tabung tersebut kita letakkan pada tempat yang datar, apa yang terjadi? Ya, permukaan air pada kedua bejana tersebut akan terlihat datar dan sama volumenya. Dalam hal ini tidak ada aliran air dalam pipa. Akan tetapi apabila salah satu tabung kita miringkan, ya nih, dimiringkan, nih sebelumnya tidak dimiringkan, artinya seimbang. Jika salah satu tabung diangkat, maka dengan sendirinya akan mengalir dari tabung yang diangkat ke tabung yang lebih rendah. Perhatikan ini gambar. Tabung yang ini kita angkat, maka otomatis air ini akan mengalir dari
tabung yang kita angkat menuju ke tabung yang lebih rendah. Maka tinggi tabung diangkat, makin deras aliran airnya melalui pipa. Terjadinya aliran tersebut dapat dipahami dengan konsep energi potensial. Nah, tingginya tabung menunjukkan besarnya energi potensial yang dimiliki. Yang paling penting dalam hal ini adalah perbedaan tinggi kedua tabung yang sekaligus menentukan besarnya perbedaan potensial. Jadi, semakin besar perbedaan potensialnya, semakin deras aliran air dalam pipa. Ingat itu, semakin besar perbedaan potensialnya, semakin deras aliran air yang dalam pipa. Nah, konsepnya sama kalau itu adalah aliran elektron pada suatu penghantar. Nah, perhatikan ini ada penghantar ya, ini ada konduktor, ini penghantar. Maka aliran arus yang mengalir adalah besarnya beda potensial, ya dinyatakan dalam satuan volt. Jadi untuk sebuah konduktor semakin besar beda potensial, maka semakin besar pula arus yang akan mengalir. Perlu kalian catat ini ya, bahwa pada sebuah konduktor semakin besar beda potensialnya, maka semakin besar pula arus yang mengalir. Paham kan? Nah, kita lanjut. Nah, sebuah elektron tidak mungkin dapat bergerak dengan sendirinya dari plat A ke plat B. Perhatikan gambarnya. Misalnya ini ada plat A, ini ada plat B. Secara alami, elektron akan bergerak mendekati muatan positif dan menjauhi muatan negatif. Jadi sudah kita pelajari sebelumnya ya. Jadi elektron akan bergerak mendekati muatan positif dan menjauhi muatan negatif. Jadi untuk menggerakkan dengan arah sebaliknya diperlukan suatu usaha. Nah, ini pada gambar dilukiskan elektron bergerak dari plat A ke plat B, ya kan? Potensial listrik jadi dapat didefinisikan sebagai usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan positif sebesar satu satuan dari tempat tak terhingga ke suatu titik tertentu. Jadi potensial listrik itu berhubungan dengan usaha karena ada perpindahan. Jadi rumusnya kalian bisa catat, tegangan listrik hubungannya dengan usaha, bahwa nilai tegangan listrik yaitu usaha dibagi dengan muatan listrik, karena yang berpindah adalah muatan listrik. Jadi W itu adalah joule, ya besarnya energi. Kemudian Q itu adalah muatan listrik, satuannya coulomb, dan V itu adalah beda potensial, satuannya joule per coulomb atau volt. Nah, diibaratkan potensial atau tegangan listrik itu adalah 1 volt antara dua titik jika diperlukan usaha 1 joule untuk memindahkan muatan 1 coulomb antara dua titik tersebut. Nah, diibaratkan di dalam sebuah rangkaian listrik, jika tegangan yang akan kita hitung yaitu 1 voltnya itu sama dengan 1 joule-nya per 1 coulombnya. Berapa usaha yang berapa usaha yang terjadi setiap perpindahan muatan 1 coulomb. Nah, bisa dihitung seperti ini. Jadi potensial listrik atau tegangan listrik dihitung dari sini dengan menggunakan alat ukur ini. Tetapi kalian juga bisa menghitung dengan menggunakan persamaan ini dengan seperti ini. Jadi 1 volt sama dengan 1 joule per 1 coulomb. Kalian pahami baik-baik dan ingat baik-baik ini. Nah, perpindahan elektron itu secara dinamis ada dua, bahwa elektron bisa berpindah secara kimiawi dan secara induksi magnet. Yang mana yang disebut secara kimiawi seperti listrik yang terjadi pada baterai atau aki atau akumulator. Listrik yang dibangkitkan melalui proses kimiawi seperti pada baterai kering yang memiliki tegangan 1,5 volt dengan arus searah atau DC atau direct current. Dalam baterai kering, zat kimia bereaksi untuk membangkitkan listrik. Jika zat kimia habis, maka baterainya juga mati dan bisa kalian buang. Nah, induksi magnet seperti apa? Yaitu menghasilkan listrik pada sebuah generator. Kalian pernah lihat generator listrik?
Generator listrik itu sebuah alat yang memproduksi energi listrik dari sumber energi mekanik, biasanya dengan menggunakan induksi elektromagnetik. Jika konduktor atau penghantar digerakkan memotong medan magnetik, maka akan dibangkitkan potensial listrik pada konduktor tersebut. Sekarang untuk perhitungan beda potensial, ya ini contoh soal ya. Misalnya untuk memindahkan muatan 4 kolom, ya ini kita lihat rangkaiannya. Untuk memindahkan muatan 4 kolom dari titik A ke titik B diperlukan usaha 10 Joule. Nah, tentukan beda potensial antara titik A dengan B. Ya, akan terjadi beda potensial atau tegangan listrik. Nah, ini bisa dihitung jika ya Q-nya 4 kolom, W-nya 10 Joule. Ini satuannya sudah benar ya, berarti tidak ada yang diganti atau. Nah, berikutnya untuk nilai tegangannya, maka langsung saja 10 dibagi 4 yaitu 2,5 volt. Jadi, beda potensial yang mengalir melewati lampu sebesar 2,5 volt. Oke, 2,5 volt. Kita tahu bahwa di sini baterainya 2 ya. Nah, jika dihitung maka di sini 3 volt. Ya. Kalau misalnya baterai ini menggunakan satu baterai 1,5 volt, maka 3 volt. Tetapi yang melewati lampu ini hanya 2,5. Seperti itu, anak-anak. Nah, kalian bisa membandingkan arus listrik dan tegangan listrik. Jadi arus listrik ya current atau DC ada yang searah dan ada yang bolak-balik. Nah, arus listrik yang bolak-balik ini sumber tegangannya simbolnya seperti ini, sedangkan arus listrik searah simbolnya seperti ini sumber tegangannya ya. Nah, berikutnya untuk simbol rangkaian bentuk grafiknya, sinyalnya, nah seperti ini ya, bolak-balik. Makanya dia disebut bentuk arus AC atau bolak-balik. Tapi kalau arus DC maka dia grafiknya seperti ini. Jadi semakin besar tegangan maka nilai arusnya konstan ya. Konstan. Kalau ini nilai arusnya naik turun. Nah, dia dilambangkan seperti ini arus AC. Kalau DC seperti ini. Oke. Nah, kita ke kesimpulan. 1, bahwa arus listrik itu adalah muatan listrik yang mengalir setiap satuan waktu. Jadi disimak ya. Yang kedua, sifat utama arus listrik itu mengalir dari muatan positif ke muatan negatif. Arus listrik terbagi 2, arus DC dan arus bolak-balik. DC itu searah, AC itu bolak-balik. Nah, beda potensial adalah perbedaan jumlah elektron yang berada dalam suatu arus listrik. Perbedaan jumlah elektron, ingat. Nah, potensial listrik sebesar 1 volt antara dua titik jika diperlukan usaha 1 Joule untuk memindahkan muatan 1 kolom antara 2 titik tersebut. Jadi persamaannya ini tolong dibedakan ya, kalian pahami. Nah, sebagai bahan evaluasi, kalian bisa mengerjakan ini ya. Muatan listrik dari A ke B mengalir sebanyak 300 kolom selama 1 menit. Ingat, ini menit. Jadi ini harus diubah menjadi detik. Hitunglah arus listriknya. Nah, berapa arus listrik yang mengalir dari muatan A ke muatan B? Oke, kalian bisa mengerti. Saya ini adalah 5 ampere. Jadi caranya I sama dengan Q per T. Jadi nilainya sama dengan 5 ampere. Berapa tegangan listriknya? Ingat, tegangan listrik ini V sama dengan W per Q. Jika W yang ditanyakan maka V dikali Q. Kalau Q yang ditanyakan maka W dibagi V. Nah, seperti ini caranya. Kalian bisa catat. Ya, alhamdulillah materi selanjutnya bahwa
Setelah ini kita akan mempelajari tentang bahan-bahan komponen listrik dan elektronika, yaitu konduktor, isolator, dan semi konduktor, serta jenis kabel listrik ya, sebagai komponen listrik. Terima kasih perhatian kalian, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.